teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pembuktian teorema 5.1, yang dimana teorema 5.1 berbunyi pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus garis itu. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa ada satu garis, yaitu misalkan saja garis MX tegak lurus dengan K di M. Nah, dari sini kita akan membuktikan dua pembuktian. Yang pertama adalah keujukan, di mana buktikan ada satu garis tegak lurus dengan garis yang diketahui pada sebuah titik. Nah, setelah itu pembuktian yang kedua yaitu adalah pembuktian tentang kebenaran, yang dimana buktikan bahwa ada satu garis yang tegak lurus sebuah garis pada sebuah titik yang diketahui. Nah, untuk membuktikan itu kita di sini mempunyai sebuah bidang. Kita sebut saja bidang ini dinamakan bidang D, di mana pada bidang D memuat sebuah garis yang kita namakan garis K. Pada garis K terdapat sebuah titik yang dinamakan titik M. Nah, untuk pembuktiannya, mari kita buktikan yang pertama dahulu, yaitu tentang pembuktian kewujudan. Kita gambar dulu bidangnya. Nah, di sini kita telah menggambar kita punya bidang namanya bidang D, di mana bidang D memuat sebuah garis K dan pada garis K memuat sebuah titik yaitu M. Nah, berdasarkan postulat pembagian bidang, maka bidang D ini dikarenakan ada garis K dapat dibagi menjadi dua, yaitu bidang misalnya kita sebut saja adalah bidang H. Nah, kita sebut saja bidang ini adalah bidang H, maka bidang H itu adalah setengah dari bidang D. Sehingga kita ambil titik di K, misalkan saja kita titik X. Kita ambil sebuah titik di garis K, yaitu titik X. Jadi kita tulis dulu H adalah setengah dari bidang D. Setelah itu X adalah titik 3. Setelah itu misalkan saja kita mengambil sebuah titik pada bidang H, kita ambil sebuah titik di bidang H, misalkan saja kita sebut titik I. Jadi berdasarkan postulat garis, ini kan ada dua titik kan teman-teman, ada titik M sama titik I. Berdasarkan postulat garis, dua titik tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah garis. Mana dulu garisnya? Nah, berdasarkan postulat garis dari titik I dan juga titik M dapat dibentuk sebuah garis yang dinamakan garis IM. Garis IM ini dibentuk berdasarkan postulat garis. IM dibentuk berdasarkan adanya postulat garis. Karena ada dua titik, jadi dapat dibentuk sebuah garis. Maka dari itu,
IMX itu dapat dilihat bahwa IMX itu besarnya adalah 90 derajat. Sudut IMX besarnya 90 derajat. IMX besarnya 90 derajat. Dikarenakan IMX besarnya 90 derajat, maka garis IM itu tegak lurus dengan K. Jadi yang pertama kewujudan itu terbukti ya teman-teman, yaitu karena sudut IMX itu besarnya 90 derajat karena siku-siku, maka garis IM itu tegak lurus dengan K. Selanjutnya kita akan membuktikan yang kedua, yaitu adalah ketunggalan. Kita gambar lagi bidangnya. Untuk pembuktian yang kedua, yaitu ketunggalan, tadi kan kita mempunyai sebuah bidang yang dinamakan adalah bidang D. Pada bidang D ini terdapat sebuah garis yang dinamakan garis K. Setelah itu H, ada bidang H yang dimana bidang H itu adalah setengah dari bidang D. Pada bidang H kita ambil titik, yaitu titik I kan tadi, titik I, sehingga di I sama M dapat ditarik sebuah garis. Di sini membuat garisnya jadi tegak lurus. Jadi kan diketahui bahwa tadi garis IM itu tegak lurus dengan K. Nah, kita ambil saja misalkan di sini ada sebuah garis. Kita ambil garis lagi. Di sini. Di sini, misalkan garis tadi yang kita ambil itu kita beri nama sebuah garis A. Yang garis A ini memuat sebuah titik P, sebuah titik I. Setelah itu kita ambil sebuah garis lagi, kita beri nama garis P. Nah, garis P yang dimana garis P ini memuat sebuah titik, misalnya titik U. Di sini. Sebuah titik, misalnya titik U. Nah, di sini kita tuliskan bahwa tadi kan ada garis A ini memuat I, garis A ini memuat I, dan garis P di sini memuat U. Maka kita tahu bahwa sudut IMX sama dengan sudut UM di sini kan tadi titik M ya. UMX sama dengan sudut UMX. UMX sama dengan sudut IMX, yaitu besarnya adalah disebut sudut siku-siku. Nah, karena sudut siku-siku UM itu sama dengan garis UM sama dengan UM sama dengan IM. Karena UM sama dengan IM, maka
bahwa keujutan telah terbukti bahwa garis IM tegak lurus dengan garis K. Setelah itu di ketumbaran terbukti bahwa P dan A itu sama. Sekian dari pembuktian dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perilaku yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.